Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali ya. Maaf sebenarnya. Harus di sini. Agak sepotong nggak apa-apa. Penting suaranya jelas ya. Oke. Di perjalanan menuju ke arah barat ya. Tidak seperti biasanya pagi ini saya melakukan perjalanan karena ini hari libur ya, hari Minggu, jadi kita berlawanan arah ya. Hari ini karena saya mau ada ketemuan dengan teman-teman ya, orang-orang hebat ya tentunya. Saya mau mengambil sebuah judul ngopi pagi ini adalah uang segalanya. Jadi apakah uang menjadi segalanya? Jadi ini sebuah persepsi bagaimana orang selalu menganggap bahwa uang segalanya. Saya sapa dulu yang sudah nonton ya. Sekarang saya di jalan apa ini namanya? Jalan Siliwangi Karawang ya. Jadi di arah yang menuju ke jalan bypass ya, setelah tadi jalan baru. Oke. Karena saya akan menuju wilayah Karawang Barat. Jadi apakah uang segalanya ya, dalam hal apa gitu ya? Akhirnya ketika kita bicara uang segalanya dalam sebuah kasus yang real, contoh adalah orang sakit ya. Ketika sakit maka segalanya apapun yang kita punya harus akan dijadikan uang karena untuk proses biaya perawatan begitu ya dan sebagainya. Nah, jadi itu akan bisa keluar uang yang dalam keseharian kita tidak sebesar yang kita miliki pada saat kita sakit ya. Jadi uang menjadi segalanya itu ketika terjadi peristiwa itu. Tapi kalau peristiwanya sehat, jangankan istilahnya uang besar, seperak pun sulit untuk keluar. Betul nggak? Ya. Dalam kondisi sehat. Tapi ketika sedang sakit, mendadak kita bisa jadi uang. Apapun yang kita dapatkan, baik barang itu terjadi uang, ataupun akhirnya kita bisa melakukan sebuah aktivitas pekerjaan yang bisa menghasilkan uang. Sehingga demi kondisi seperti itu, maka pekerjaan apapun ya, tidak lagi melihat senang atau tidak senang, tapi selama pekerjaan itu bisa menghasilkan sesuatu, menghasilkan uang terutama, maka itu akan ditempuhnya ya. Bahkan mungkin orang rela ya menggadaikan tenaganya demi uang. Artinya dia meminta uang duluan, lalu dia siap merela untuk mengerjakan pekerjaan yang dia tawarkan ke orang lain atau yang diminta oleh orang lain ya. Artinya uang udah duluan ya. Walaupun kalau dikonversi kemungkinan besarnya uang itu tidak sebanding dengan seharusnya. Tapi dalam kondisi terpepet, maka itu akan menjadikan segalanya. Kita lampu merah di jalan perempatan bypass samping Pemda Karawang. Oke, saya mau belok kanan. Jadi teman-teman, bagaimana potensi pikiran bawah sadar itu tergerak oleh sebuah kondisi yang dimana membuat kreativitas, membuat keberanian kita itu melonjak ya. Tadi saya berikan salah satu contohnya adalah kalau kita dalam keadaan sakit, apapun gimana caranya kita bisa berikhtiar untuk mengobati sakit itu. Bukan hitungan puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan, bahkan puluhan dan ratusan juta. Orang tempuh bagaimana, yang penting dia kondisinya sehat kembali ya.
Oke, sekarang kita di era new normal ini ya. Saya lihat di jalan-jalan, tidak hanya di hari libur, hari Minggu, banyak orang bersepeda ya, baik perorangan maupun berkelompok ya, tua maupun muda. Dan saya perhatikan itu sepedanya bagus-bagus, baru lagi ya. Artinya dalam kondisi orang memahami makna bahwa dia bersepeda itu bukan karena sebuah faktor dia mau sehat. Pemicu awalnya itu karena rasa kekhawatiran kalau drop sakit atau kalau terkena virus gitu ya. Salah satu anjurannya adalah berolahraga. Jadi kesadaran pentingnya olahraga itu tidak muncul seketika ya. Sebentar, agak pelan ini ya. Jadi yang tadi saya bilang bahwa pemicu orang untuk yang lagi mantau, terima kasih. Masih di jalan ya, jadi mantau. Ibu negara masih di jalan, sekarang di jalan mau masuk jalan layang ya, ke arah Kerawang Barat. Jadi baik lagi ya, bahwa kesadaran berolahraga itu bukan karena faktor pentingnya bahwa olahraga itu penting, bukan. Tapi ada faktor awal yang tadi saya bilang bahwa tentang gejala virus ya, COVID-19, maka orang bergerak untuk bagaimana saya harus berolahraga. Jika kondisi serba sudah kembali normal atau tidak ada lagi dinyatakan misalkan 100% tidak ada lagi virus di bumi Nusantara ini, maka saya tidak yakin orang akan ramai lagi bersepeda begitu ya, melakukan kegiatan olahraga ya. Karena di dalam pikiran bawah sadarnya bukan karena olahraga itu penting, bukan ya. Itu sama halnya ketika tadi saya bilang bahwa kita akan bisa keluar uang banyak di luar ekspektasi kita, di luar perkiraan kita, ketika kondisi kita sakit dan dirawat total. Maka segala apapun akan jadi uang. Oke? Nah, itulah yang terjadi ya, bahwa pemicu-pemicu kita bahkan berkreativitas dan apapun karena bukan diawali dari sebuah kondisi yang kondisi aman ya. Jadi kreativitas itu akan muncul melejit ketika betul-betul ada sebuah kondisi yang membuat pikiran bawah sadarnya akhirnya bergerak. Dan ini lebih banyak oleh faktor eksternal ya, bukan oleh faktor internal ya. Jadi uang akan menjadi segalanya ketika orang dipengaruhi oleh faktor eksternal. Oke, jadi harus bagaimana bang kita? Apakah segalanya harus dengan uang ya? Kalau dari tadi sebuah cerita kan uang akan menjadi segalanya. Sekarang bagaimana sih caranya kalau kita punya ada sebuah keinginan ya, apa harus dipengaruhi oleh eksternal? Kalau kita ingin mengoptimalkan keuangan yang kita miliki, tidak lagi harus dari faktor eksternal yang mendesak. Kita harus ciptakan sebuah kondisi di mana bahwa sebuah income ini tidak lagi dari sumber hitungan seperti matematik ya. Kita bekerja dapat uang, itu kan matematika begitu, ada hukum timbal baliknya ya. Realnya memang begitu, tapi sebenarnya
bagaimana kalau kita bekerja dapat uang itu, kita bisa mencari sebuah pemicu, ya. Ada sebuah pemicu. Oke, jadi bukan sekedar hitungan matematik, ya. Jadi bisa saja ketika saat kita harusnya kita bekerja dapat uang misalkan 2 juta, tapi bisa saja karena kita ada pemicu yang lain, ya, maka hasilnya lebih dari 2 juta, bahkan jadi 2 kali lipat. Kok bisa? Bisa, ya. Itu sudah banyak contoh bahwa seperti sebuah kegiatan, aktivitas tidak harus berdasarkan rumus tadi, 1 tambah 1. Termasuk saya hari ini, ya, dalam aktivitas ini dalam rangka menjemput rezeki. Apa itu menjemput rezeki? Ya, karena menjemput rezeki, kalau kita konversi semuanya akan tetap jadi uang. Kesehatan, apakah tidak bisa dinilai secara uang? Bisa, ya, tapi akan lebih besar. Kalau bekerja konversi ke dalam bentuk uang tentu bisa terukur. Tapi kalau kesehatan tidak terukur, ya. Silaturahim apakah punya nilai? Ya, akan punya nilai yang konversi, ya. Bukan sekedar bahwa silaturahim itu menghabiskan waktu, menghabiskan pekerjaan. Saya mau nyampe nih, ya. Tadi katanya Sendang Reret. Oke. Saya akan masuk ke sini. Mau masuk, ya. Iya. Yang acara jam 10. Yang rapat. Sebelah mana ruangannya? Ruangannya di atas ya, Pak. Oh, ambil gitu. kanan belok kiri. Ya, makasih, Pak. Iya, sama-sama. Iya, dia sudah tahu, ya, pertemuan jam 10. Ini pertemuan ini hebat nih, ya. Pertemuan kita sama-sama di sebuah organisasi yang resmi, ya, resmi, tetapi sampai akhirnya kita keluar sebuah SK, surat keputusan sebagai pengurus, kita belum pernah ketemu 100%. Bahkan saya pun belum ketemu dengan orang-orang, hanya sebagian kecil yang saya kenal. Ya. Oke. Saya sudah sampai sini, ya, teman-teman. Oke, kayaknya udah sampai.